Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya yang besar, oleh karena kasih karunia-Nya kembali saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan pesan Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan yang masih berkaitan dengan pesan Tuhan yang saya sampaikan melalui video yang diposting pada tanggal 1 Januari yang pada intinya adalah berbicara tentang 7 malapetaka dari Allah Bapa. Saudara-saudara, kita lihat bahwa dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 sampai seterusnya itu menjelaskan tentang 7 penghukuman yang bersumber daripada Allah Bapa, di mana Bapa Allah sendiri memerintahkan ke-7 malaikat untuk 7 malapetaka atau cawan murka itu segera ditumpahkan ke atas muka bumi ini. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa 7 malapetaka ini ini bukan merupakan kiasan, tidak. Tapi ini benar-benar satu realita atau benar-benar suatu kenyataan yang akan terjadi nanti di kemudian, saudara. Karena ini didengar langsung oleh Yohanes sebagai rasul yang termuda, rasul yang sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan, dan mencintai kebenaran Tuhan. Dan akibatnya adalah dia harus mengalami suatu penghukuman, dan dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan di sana Tuhan memperdengarkan suaranya kepada Yohanes pada waktu dia diasingkan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa ini bukan merupakan kiasan, tapi ini benar-benar ini merupakan suara Tuhan yang didengar oleh Yohanes langsung, karena suara ini bukan datang dari mana-mana tapi langsung datang dari bait suci atau dari takhta Allah sendiri. Berarti itu berasal dari Tuhan, bukan berasal daripada manusia. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat bahwa setiap nubuatan yang dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya Yohanes sendiri, itu cepat atau lambat, itu pasti tergenapi. Karena setiap nubuatan Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi bukan mudah-mudahan terjadi, tapi pasti akan terjadi. Cuma waktunya kita manusia tidak tahu, hanya Tuhan sendiri yang mengetahui persis waktu, bahkan saat semuanya itu akan terjadi. Saudara, saya mau katakan bahwa pesan yang pertama yang menyangkut cawan murka yang dicurahkan oleh malaikat pertama saya sudah sampaikan. Kalau saudara yang sudah menonton pasti tahu itu, bahwa setelah cawan murka Allah yang pertama dicurahkan ke atas muka bumi, maka timbullah penyakit bisul yang sangat berbahaya, penyakit bisul yang jahat kepada orang-orang yang memakai tanda daripada binatang itu. Tapi saya tidak bicarakan itu, Bapak Ibu Saudara, karena itu sudah disampaikan. Tapi kelanjutannya adalah saya menyampaikan tentang cawan murka Allah yang kedua dan kemudian cawan murka Allah yang ketiga.
Kita baca bersama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-3 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semua menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Ditambahkan dengan ayat yang ke-7, dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam cawan murka Allah yang kedua ini, ketika ia ditumpahkan oleh malaikat yang kedua ke atas seluruh air yang ada di samudra raya ini, saudara, maka seluruh air laut itu akan berubah menjadi darah. Ya, saudaraku, kita lihat ya, kenapa sampai malaikat ini bisa mencurahkan murka Allah ke atas laut. Kita bisa memperhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika malaikat yang kedua ini mencurahkan cawan murka Allah di atas laut, maka terjadi beberapa hal. Yang pertama, laut itu berubah menjadi darah. Kemudian yang kedua adalah segala yang bernyawa, segala yang hidup di dalam laut itu semuanya mengalami kematian. Tidak ada yang luput, bahkan tidak ada yang bebas, Bapak Ibu Saudara. Semua mengalami kematian, termasuk ikan-ikan, bahkan binatang-binatang apapun yang ada di dalam laut, itu semuanya mengalami kematian. Mungkin ada di antara kita berkata bahwa sungguh ya hukuman Allah itu tidak adil. Tapi saya mau katakan saudara bahwa hukuman Allah itu tidak pernah salah. Hukuman Allah itu adalah hukuman yang adil, saudaraku. Makanya malaikat yang kedua dan bahkan malaikat yang ketiga berkata dalam ayat yang kelima dalam pembacaan tadi, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus dan para nabi, dan engkau juga telah memberikan minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Ayat 7, dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa ya, yang menjadikan, yang membuat, yang menciptakan ya laut dan segala isinya adalah Tuhan sendiri. Jadi itu merupakan haknya Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau merubah air laut itu menjadi darah, kita manusia tidak bisa mengintervensinya. Itu adalah hak vetonya Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengkomplain kepada siapapun, kepada hamba Tuhan atau kepada Tuhan, bahwa hukuman Tuhan tidak benar. Ya, saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadangkala kita manusia punya pemikiran, pandangan, tidak bisa menjangkau keputusan daripada Tuhan, karena pikiran manusiawi kita tuh sangat terbatas, bahkan terlalu kecil untuk memahaminya.
Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa ketika malaikat yang kedua ini menumpahkan cawannya ke atas laut, maka terjadi dua perkara. Yang pertama, air laut di Samudra Raya berubah menjadi darah. Kemudian semua yang bernyawa di dalam laut itu pun semua mengalami kematian. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bisa membayangkan ketika semua yang ada di dalam laut, semua yang bernyawa yang ada di dalam laut mengalami kematian, maka saudara, seluruh air di Samudra Raya akan mengalami bau atau aroma yang tidak sedap, atau aroma yang sangat berbau busuk, saudaraku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini atau pesan Tuhan ini, ya, bahwa ini benar-benar akan terjadi. Ya, cuma kita tidak tahu waktu kapan hal itu terjadi. Itu adalah keputusan Tuhan, itu adalah rahasia Tuhan. Tapi dengar baik, saya ingin katakan bahwa waktu itu sudah tidak lagi. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan berbagai nubuatan-nubuatan yang lain yang sedang terjadi, ya, baik di dalam pembukaan meterai yang pertama sampai dengan ke-7, maupun ya di dalam 7 sangkakala yang dicurahkan ke atas muka bumi ini, maka saudara, semuanya itu punya kaitan satu sama lain. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bisa membayangkan, ya, kalau semua yang bernyawa yang ada di laut mengalami kematian, berarti ya selama sekian bulan, sekian tahun, ya, yang tidak terbatas waktunya, ya, kita tidak akan mengkonsumsi ya hasil dari laut, saudara, karena semua sudah mengalami kematian, semua yang bernyawa mengalami kematian. Jadi kita tidak bisa menikmati ya hasil dari laut itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah hukuman cawan murka Allah yang kedua. Sekarang kita lihat malapetaka yang ketiga. Saya baca sekali lagi dari ayat yang keempat. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, adil engkau yang ada dan yang kudus yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman itu, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, secara manusia kita berpikir bahwa Allah Bapa itu sangat tega dengan kehidupan manusia. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena sungai-sungai dan seluruh mata air pun itu ketika malapetaka yang ketiga terjadi, atau ya cawan murka Allah itu dicurahkan, ditumpahkan ke atas muka bumi ini, maka seluruh mata-mata air dan sungai-sungai itu berubah menjadi darah. Saudara, hal ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Mesir, saudara. Ya, kita lihat Musa ketika dia mengangkat tongkatnya dan memukul ke atas air, dan air itu berubah menjadi darah. Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa ketika seluruh mata air dan sungai-sungai menjadi darah, ya,
konotasi pemikiran kita, kira-kira kita manusia ini mau konsumsi atau mau minum apa? Karena semuanya telah berubah menjadi darah. Ini, saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi manusia. Tapi saya mau katakan bahwa manusia yang mana yang akan masuk ke dalam penghukuman ini, saudara? Saya membawa kita untuk kita melihat ya secara rinci. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu jelas sekali, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Bagian A-nya saja. Saudara lihat di sini, perhatikan ayat ini baik-baik. Saya tekankan kepada saudara-saudara ya yang berbuat jahat kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus ya, yang melayani pribadi Bapa di sorga. Ya, terutama mereka yang membunuh hamba-hamba Tuhan, mereka yang membunuh para pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus. Mereka dianiaya, mereka diintimidasi, mereka disiksa, ya, dan lain-lain, saudara. Hal-hal yang menyakitkan. Saya mau katakan, saudara, bahwa orang-orang yang telah dibunuh itu sampai dengan saat sekarang ini darah mereka masih menuntut di hadapan Allah supaya Allah segera membalaskan darah mereka kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan pembunuhan kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada orang-orang kudus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini ya, jelas sekali dikatakan para nabi ya, dari zaman Habel sampai kepada zaman kita sekarang ini. Ada berapa banyak hamba Tuhan, pelayan-pelayan, anak-anak Tuhan yang dibunuh oleh saudara-saudara yang tega melakukan tindakan seperti ini. Ya. Sampai dengan saat sekarang ini saya katakan darah mereka masih menuntut siang dan malam di hadapan hadirat Allah. Tuhan berkata, sabar anak-anakku, sabar. Tunggu sedikit waktu lagi. Dan kita lihat akan terjadi pada malapetaka yang ketiga ini. Ini nanti akan terjadi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya mau katakan, saudara-saudara yang suka menghina hamba-hamba Tuhan, suka mengolok hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, ya suka memfitnah mereka, ya suka menjelekkan mereka. Saudara dengar baik, saudara tidak akan luput daripada cawan atau malapetaka yang ketiga ini. Oleh sebab itu, saudara, setelah saudara mendengarkan pesan Tuhan ini, saya mau katakan, saudara harus bertobat, saudara harus berhenti daripada cara atau gaya hidup yang seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati, ya kita lihat di sini bahwa ya orang-orang ini, saudara, firman Tuhan berkata bahwa mereka ini akan meminum sungai-sungai mata-mata air yang sudah terkontaminasi dengan darah itu. Ya mau tidak mau, ya mereka harus meminumnya, saudara. Karena firman Tuhan berkata hal itu wajar bagi mereka. Karena mereka menumpahkan darah orang, mereka membunuh orang yang tidak bersalah, mereka memfitnah orang, mereka mengolok-olok orang, dan pada akhirnya Tuhan berkata di sini bahwa itu layak bagi mereka untuk menerima penghukuman seperti itu, minum darah itu. Jadi saudaraku, setelah mendengarkan uraian ini, saudara, saya dengan rendah hati mau katakan, ya saudara yang punya pandangan, pemikiran, rencana jelek kepada pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh ya dipilih oleh Tuhan,
yang sungguh-sungguh diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Jangan coba-coba untuk saudara mau ya melakukan tindakan-tindakan ya kriminalisasi kepada mereka. Jangan coba-coba melakukan tindakan pembunuhan kepada mereka, karena mereka punya Tuhan. Mereka punya Tuhan yang akan membalas semuanya itu, saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara, kita cermati, kita renungkan baik-baik. Ya, sekali lagi, jadi saudara yang suka membunuh hamba-hamba Tuhan, para orang-orang kudus, para nabi, jangan lagi ya, kemudian stop, saudara. Dan kemudian bagi saudara-saudara yang suka menghina, mengolok, memfitnah ya, kemudian menjelekan hamba-hamba Tuhan, menjelekan para pelayan Tuhan, berhenti. Saya mau katakan, saudara, kalau para pelayan hamba Tuhan itu bersalah, yang menghukum mereka bukan saudara, karena masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Saudara bukan hakim sehingga saudara bisa menghakimi orang lain, ya terutama menghakimi para hamba Tuhan atau para pendeta. Ya, tapi saya mau katakan bahwa kalau pendeta atau hamba Tuhan, para pelayan, nabi, anak-anak Tuhan, orang kudus bersalah, itu nanti mereka berurusan dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara, mari biarlah firman Tuhan, pesan Tuhan ini kita camkan baik-baik dan kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa lepas, kita bisa bebas ya daripada penghukuman yang Tuhan rancangkan yang segera akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Intinya adalah saudara, mari kita bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tinggalkan hal-hal yang memilukan, menyakiti hati Tuhan, supaya Tuhan menyambut kita, menerima kita, dan Dia memulihkan kehidupan kita, Dia mengubah kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan, ciptaan yang baru dalam Tuhan, hidup yang lama berlalu, dan hidup yang baru senantiasa diperbaharui, dan kita tampilkan itu ya kepada dunia ini, karena dunia membutuhkan ya orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan akhir daripada pesan Tuhan ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk like, share, subscribe, serta komen video ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, supaya Bapak Ibu bisa mendapat video-video terbaru daripada channel YouTube Pendeta Yohanes Samangun. Kamu adalah pahlawan. Shalom.